Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, perkenalkan, nama saya Irmayanti SPD, Guru SMP Negeri 1 Padang Panjang. Saya akan menyampaikan gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Dalam topik 1 ini ada 5 modul yang dipelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita lihat modul 1. Dalam modul 1 ini ada 3 hal yang dibicarakan. Yang pertama, merefleksikan diri. Yang kedua, peran sebagai pendidik. Ketiga, memproyeksikan diri. Ingin menjadi guru apa di masa depan? Bapak dan Ibu Guru, mari kita merenung, merefleksikan diri. Apakah telah menjadi guru yang relevan dengan kondisi abad ke-21 ini? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Bapak dan Ibu Guru, seyogyanya kita memahami hal ini. Bagaimana kita bisa mengenali karakteristik dan kebutuhan murid? Murid yang kita hadapi saat ini adalah mereka yang lahir dan hidup pada generasi digital native. Murid kita sangat fasih berselancar di internet. Mereka dengan mudah bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, atau informasi lainnya. Kita perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik agar relevan dengan konteks murid dan zaman. Maka peran kita adalah memberikan ilmu demi kecakapan hidup anak. Seorang pendidik memiliki peran yang sangat besar terhadap masa depan siswa. Ujian, cemoohan, hukuman akan meninggalkan kesan di hati mereka. Hal sekecil apapun yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak kita kelak setelah mereka beranjak dewasa. Bapak, Ibu Guru, sebagai pendidik kita dapat hadir untuk siswa, mungkin mendengarkan curhatannya, berempati terhadap siswa, atau menjadi sahabatnya. Maka hal yang paling mendasar adalah harus dimulai dari diri sendiri. Kita sebagai pendidik harus mengenali kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita? Seyogyanya kita mulai memproyeksikan diri, membuat rencana besar ke depannya, supaya kita dapat mengarahkan siswa, menuntunnya, agar dapat mengembangkan ide, bakat, dan potensi yang mereka miliki. Bapak dan Ibu Guru, mari kita lihat apa peran saya sebagai guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bapak dan Ibu Guru, menjadi pendidik adalah hal yang sangat menantang. Mari kita adaptif. Seyogyanya kita membuka akses selebar-lebarnya untuk meningkatkan kekuatan kita, meningkatkan kemampuan literasi digital kita. Hal ini dapat membantu kita untuk menuntun dan mengarahkan siswa untuk tumbuh kembangnya ide mereka, bakat, minat, berpikir kreatif, agar kelak mereka dapat menjadi manusia merdeka. Bapak dan Ibu Guru, mari kita lihat modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 hal yang dibicarakan dalam modul ini. Yang pertama adalah mendidik menyeluruh, yang kedua pendidikan 1 abad, dan yang ketiga menjadi manusia utuh. Mendidik menyeluruh. Di dalam diri anak terdapat 3 daya yang harus dikembangkan, yaitu daya cipta atau kognitif,
daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau motoriknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menjadi manusia seutuhnya, ketiga daya ini harus diwujudkan dan dikembangkan. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan tumbuhnya siswa sesuai dengan kemauan kita. Guru dapat memberikan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, saling menghargai sesama, berkontribusi sosial terhadap sesama, selain memberikan pengetahuan kognitif. Bapak dan Ibu guru, mari kita lihat apa itu pendidikan satu abad. Sistem pendidikan kolonial terwariskan hingga saat ini. Masih ditemukan kasus pemberian hukuman pada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Masih berorientasi pada kecakapan kognitif. Jika KKM tidak tercapai, siswa dianggap gagal. Kecakapan sosial, emosional terabaikan. Konsep pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Sistem Among, Ingarso Sung Tulodo, Ingadia Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Seorang guru harus memberi contoh yang baik bagi anak didiknya, harus membangkitkan semangat, mendorong supaya siswanya mandiri. Intinya adalah memerdekakan murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang humanis dan kerakyatan ini masih eksis dan melampaui zamannya sampai saat ini. Selanjutnya, mari kita lihat apa itu menjadi manusia utuh. Ada dua kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan lahir atau jasmani dan kebutuhan batin atau rohani. Pendidik harus memandang siswa secara utuh dan berperan mengasah lahir dan batin siswa dengan cara mengembangkan pikiran, karakter, dan jasmani siswa. Bapak dan Ibu guru, mari kita lihat modul ketiga, yaitu mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Guru berperan pengganti orang tua di sekolah. Kita harus mendampingi siswa secara menyeluruh. Media apa yang akan kita gunakan untuk mengasah keterampilan pada abad ke-21 ini? Kemajuan teknologi sangat dibutuhkan dalam pembelajaran agar efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya membuat media sederhana yang menyenangkan, membuat pelajaran pada sosmed seperti blog, channel, dan mengabadikan karya siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, agar bisa mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, pendidik harus memahami kodrat murid, yaitu kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Kita sebagai pendidik bisa membantu siswa dengan pembelajaran kontekstual dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Selain itu, pendidik harus memahami asas trikon. Bapak dan Ibu guru, mari kita lihat apa itu asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu pengembangan secara berkesinambungan atau dilakukan secara terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergensi, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Ketiga adalah konsentris, yaitu pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri, karena tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuh kembangnya anak setinggi-tingginya sesuai dengan budaya kita sendiri. Bapak dan Ibu guru, mari kita lihat modul keempat, yaitu melatih dan mendidik kecerdasan dan budi pekerti. Budi pekerti terdiri dari kata budi dan pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah batin yang mewujudkan tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotor. Teori konvergensi memungkinkan adanya penggabungan faktor pembawaan dan lingkungan.
Transformasi yang mengarahkan siswa untuk dapat berintegrasi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Bapak dan Ibu guru, mari kita lihat modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan siswa pada keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak boleh membatasi sumber belajar. Guru tidak hanya memberikan pendidikan, tapi sebagai pendidik kita juga harus memberikan fungsi pendidikan dan kegunaan pendidikan bagi siswa dalam kehidupan. Kita harus mampu dan mengenali kekuatan kodrat anak. Artinya setiap anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Seorang guru haruslah adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid agar kita bisa relevan dengan kondisi zaman. Bapak dan Ibu guru, profesi kita adalah profesi yang mulia. Bersyukur kita dapat berada di garda terdepan untuk mendidik anak bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.